selamat siang Bu Hera. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Yasir. Apa kabar nih Bu Hera? Alhamdulillah Pak Yasir. Bagaimana kabarnya dengan Pak Yasir? Alhamdulillah Bu Hera, saya sehat. Tapi ya, kalau boleh jujur sih saya sedikit cemas Bu Hera. Cemas. Terus apa sih yang membuat Pak Yasir jadi cemas? Jadi gini Bu, cemasnya saya itu terkait rencana coaching saya dengan Bu Rina. Ya. Sepertinya saya masih agak ragu-ragu Bu untuk langkah-langkahnya. Oh iya, apa sih yang membuat Bapak ragu-ragu? Kan masih ingat gak Pak Yasir tentang 3 kompetensi yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching itu? Masih sih Bu, kalau nggak salah ya Bu, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga fokus terhadap masalah yang dibahas Bu. Oh ya benar, Pak Yasir ini nih, berarti Pak Yasir ingin mengembangkan kompetensi. Kira-kira coaching yang mana nih yang Bapak mau kembangkan lebih ini? Rencana saya sih, saya inginnya sih lebih ke arah kompetensi mendengarkan dengan aktif sih Bu, gitu. Syukur-syukur kalau waktunya keburu, saya mau coba jajal kompetensi fokus terhadap masalah Bu. Oh iya, kalau boleh saya tahu nih, alasannya apa nih Pak Yasir memilih kompetensi tersebut? Terus bagaimana pengembangan nantinya untuk kegiatan coaching Bapak Yasir sendiri? Kalau alasannya sih, saya sih coba pengen benar-benar mendengarkan dengan aktif gitu Bu. Maksudnya apa sih nanti Bu Rina itu menceritakan apa masalah yang dihadapi Bu Rina gitu. Saya mau coba dalamin masalahnya Bu Rina seakan-akan itu permasalahan yang benar-benar terjadi pada diri saya juga Bu Rina. Gitu Bu. Ya, bagus nih, saya juga setuju nih dan saya juga mendukung nih rencana dan alasan Bapak tersebut. Terus Pak Yasir sudah mendapatkan rubrik penilaian proses coachingnya atau belum? Alhamdulillah sudah Bu, yang seperti ini kan Bu ya. Sebentar ya Pak, saya oh ya, bagus ini Pak. Ya, berarti silakan ya rubrik tersebut dijadikan pedoman saat coaching nanti sehingga arahnya lebih jelas, terarah dan coachingnya juga mungkin lebih ini jelas lagi nanti ya Pak Yasir ya. Terus indikator ketercapaian yang Bapak targetkan proses besok gimana tuh proses coaching besok Pak? Kalau harapan saya sih Bu, minimal banget saya bisa membantu permasalahan Bu Rina dengan sejalan sama prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri sih Bu. Ya bagus sih Pak ya, kalau boleh saya tahu nih prinsip coaching apa sih yang Bapak mau ini kan biar saya jadi nggak ini ya jelas gitu Pak. Oke, kalau tidak salah sih Bu ya, prinsipnya itu pertama itu ada kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga itu memaksimalkan potensi yang ada Bu gitu. Luar biasa sekali ini persiapan Pak Yasir ya. Ternyata Pak Yasir itu luar biasa, kalau menurut saya ini sudah sangat matang persiapannya untuk proses coaching besok ya dengan Bu Rina. Terus lantas apa nih yang kira-kira tadi Bapak tuh sempat ragu-ragu, cemas, padahal kan tadi saya lihat persiapannya sudah matang gitu. Kalau saya sih Bu lebih ke arah takutnya atau ragu-ragunya itu ke alur coachingnya sih Bu, takut nggak sesuai sama ketentuan yang ada sih Bu gitu. Oke deh, kalau begitu Pak, berarti apa nih Pak alur yang nanti Bapak pahami tentang coaching? Karena kan jenis coaching itu banyak sekali alurnya ya, yang bagus. Kalau menurut Pak Yasir seperti apa sih? Saya jadi pengen tahu nih kejelasannya nih Pak. Kalau alur coaching saya akan gunakan nanti itu alurnya Tirta Bu gitu, dimana T-nya itu tujuan, I-nya itu adalah identifikasi, R-nya itu rencana aksi, dan TA-nya itu adalah tanggung jawab Bu. Ya, kalau begitu tadi ibu lihat nih Pak Yasir nih detail ya, detail sekali mengenai delta. Artinya nanti Bapak istilahnya tahu ya tujuannya, kemudian identifikasinya sampai mungkin komitmennya dan tanggung jawabnya ya Pak ya. Relax aja Pak ya, santai. Nanti
Artinya anggap aja itu mitra bapak yang luar biasa mengenai proses coaching untuk besok ya Pak ya. Baik Bu, lumayan sih sesi pra-coaching ini bisa menjadi sesi penguatan juga untuk saya besok pas proses coaching dengan Bu Rina agar lebih mantap lagi sih Bu. Gitu. Oke deh, saya doakan Pak, semoga untuk acara proses coaching besok lancar, sesuai harapan, kemudian juga apa yang diinginkan dari coach dan coaching bisa terselesaikan dengan baik, bisa terpecahkan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Hera untuk doa dan waktu pra-coachingnya Ibu nih. Ya sama-sama Pak Yasin. Ya, assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat siang Pak. Ya, Ibu. Iya nih Pak, saya bisa mengganggu waktunya Bapak sedikit. Boleh, kalau boleh tahu ada apa nih Bu Rina? Ya, saya mau sharing nih Pak mengenai permasalahan saya. Itu saya kok kayak merasa gimana gitu dengan murid-murid kok sekarang ini murid saya kok kayaknya kurang antusias Pak dari dalam pembelajaran saya. Oh, kurang antusias gitu. Oke, itu kalau boleh Ibu ngajar di kelas berapa Ibu? Nah, saya kan sebenarnya ngajar di kelas 10, 11, 12, cuman yang paling ketara banget itu yang belum antusiasnya itu di kelas 10 Pak. Oke, terus menurut Ibu apa sih tujuan pertemuan kita hari ini tuh mau ke arah mana? Kalau ya, kalau tidak satu saya bisa sharing cerita, terus kemudian yang mudah-mudahan sih Pak Yasin bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya Pak. Baik, kalau boleh tahu juga nih Bu, kalau saya mau coba mendalami sedikit nih Bu, menurut Ibu kerumitan atau kesusahan dari permasalahan Ibu itu dari skala 0 sampai 10 itu di kisaran berapa? Kalau permasalahannya sih saya pikir itu cukup mengganggu ya, jadi mungkin bisa di angka 8 sampai 9 Pak. Oke, oke. Terus menurut Ibu kurangnya antusias murid-murid di kelas itu seperti apa sih Bu? Sekarang kok kayak gini, yang pertama yang paling jelas gitu ya, mungkin kalau pas pembelajaran itu anaknya kurang aktif, Oke. ya, aktif sama anak-anak nggak ada, kurang. Kemudian pada saat mereka mengerjakan tugasnya nggak dikerjakan 100% Pak. Jadi sekarang kalau dulu Pak, kemarin itu masih 100% nih, sekarang malah turun gitu, paling hanya sekitar 70% lah siswa yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, terus kalau menurut Ibu nih, apa kekuatan Ibu yang Ibu bisa gunakan dalam menyelesaikan masalah itu? Kalau kekuatan saya mungkin pengalaman mengajar saya ya Pak ya. Kalau saya cukup lama mengajar, kemudian yang kedua juga pengetahuan saya terhadap bidang yang saya ajar juga cukup mumpuni seperti itu. Kemudian saya juga sekarang ya memang belum jago-jago banget sih Pak di bagian digital gitu, tapi minimal saya sudah bisa kayak Canva atau internet masih bisa saya atasi gitu ya. Berarti peluang pemecahan masalah ini besar kemungkinan ada ya Bu? Mudah-mudahan sepertinya sih bisa Pak. Oke, terus kalau menurut Ibu sendiri nih, hambatan Ibu terkait dalam pemecahan masalah ini ada di mana? Hambatannya yaitu tadi di siswanya ya Pak ya, satu di siswanya, yang kedua dari mungkin kan rencananya saya ini kepinginnya tuh anak-anak itu kan melek digital gitu ya, malah digital karena kan sekarang istilah dasarnya pembelajaran itu bukan lagi sumber belajarnya bukan hanya dari guru ya Pak ya. Kalau dulu kan memang satu sumber belajar dari guru, sekarang kan anak-anak bisa mengakses dari internet ya, dari media sosial atau dari yang mana gitu kan, dari yang lain. Jadi saya tuh kepingin anak-anak itu nanti pada saat pembelajaran kan sementara ini kan anak-anak itu kalau untuk pemakaian HP di kelas itu kan sudah agak dibatasi Pak. Jadi rencana saya akan lebih longgarkan gitu, jadi supaya mereka bisa mengakses atau mengeksplor materi-materi yang ada di yang ada bukan hanya dari buku paket. Oke, terus kalau menurut Ibu ada nggak hambatan dalam pemecahan masalah ini yang bersumber itu dari Ibu sendiri? Kalau dari saya mungkin ya tadi kemampuan digital saya memang belum mumpuni ya, mungkin saya memang harus mungkin anak-anak lebih
canggih gitu ya kalau dalam hal digital. Jadi saya bisa sama-sama saling belajar lah gitu ya. Kalau misalnya memang ada siswa yang lebih mengetahui, lebih tahu tentang apa informasi digital ini, saya akan mungkin bisa lebih belajar dari mereka. Oke, terus kalau kita lagi melacak dulu ya Bu, maksudnya ada nggak sih hambatan lain yang di luar dari diri ibu, di luar dari diri anak itu sendiri, contoh seperti lingkungan belajarnya, atau dari guru-guru yang lain, atau dari manajemen, atau dari warga sekolah, itu ada nggak sih Bu? Oh, kalau itu sih kayaknya sih nggak ada ya Pak. Kayaknya sih guru-guru apa teman-teman rekan sejawat semuanya dukung ya, misalnya seperti itu. Kemudian dari yayasan juga nggak ada masalah. Lingkungan belajar ya, sekolah kita memang nggak lulus-lulus amat, cuma masih bagus sih lah, masih bagus lah. Oke. Berarti tadi permasalahan ibu di antusias belajar itu lebih ke arah materinya atau pemberian tugasnya atau pengumpulan tugas gitu. Kemungkinan sih cara belajarnya ya Pak ya. Oke. Kalau saya bilang sih cara belajar, mungkin selama ini cara pembelajaran itu berpusatnya pada saya gitu. Jadi saya kebanyakan memberikan materi gitu, sementara anak-anak hanya mendengarkan gitu, mungkin mereka bosan gitu ya Pak ya. Untuk menonton menurut mereka kan sekarang udah gak zamannya lagi seperti itu ya. Mungkin saya harus berubah diri, saya harus bisa pembelajaran berpusatnya pada murid. Jadi murid kan akan nanti aktif di pembelajaran saya. Oke, rencana aksinya ibu nih biar anak-anak itu makin aktif, terus makin fokus di pelajaran ibu, itu bagaimana rencananya? Rencananya untuk pembelajaran berikutnya ini yang dalam waktu dekat ini saya akan menggunakan cara belajar namanya siswanya aktif ya. Jadi nanti saya hanya memberikan pokok-pokok materi, kemudian nanti mereka yang mengeksplor, mencari materi uraian dari materi-materi tersebut ya. Mereka bisa mempresentasikan sesuai dengan minatnya mereka. Jadi saya tidak akan, kalau kemarin-kemarin itu kan kalau saya kasih tugas itu kerjakan di kertas gitu, kerjakan di buku seperti itu. Sekarang mungkin nanti saya akan membebaskan mereka untuk memilih media presentasinya atau cara mereka yang mempresentasikan hasil karyanya mereka. Oke, terus dari rencana-rencana itu menurut ibu ada nggak yang lebih ibu prioritaskan dalam jangka waktu dekat itu apa? Kalau prioritasnya ya paling itu sih tadi cara belajar ya, yang akan saya prioritaskan supaya mereka lebih aktif dan mereka lebih nyaman belajar pelajaran saya. Oke, terus kalau dari jangka waktu menurut ibu kapan ibu mulai bisa untuk menjalankan rencana ibu tersebut? Pembelajaran ini selanjutnya Pak. Oke, itu langsung terasa di semua kelas 10 atau hanya ada sampel dari contoh dari 3 kelas diambil satu dulu untuk ibu uji coba rencana ibu atau semua serentak? Oke, saya sih rencananya sih satu kelas dulu ya, saya mau lihat gitu ya apakah rencana saya ini berhasil atau tidak. Oke, terus kalau misalnya saya coba tanya untuk ukuran keberhasilan rencana ibu itu dilihatnya dari mana? Untuk antusiasnya nanti saya akan lihat bagaimana saat mereka presentasi gitu kan ya. Kalau misalnya mereka antusias untuk mempresentasikannya, terus kemudian hasil presentasinya lumayan bagus kita kalau lumayan bervariasi, itu kemungkinan saya anggap bahwa itu sudah mencapai keberhasilan seperti itu. Kemudian untuk pengerjaan tugas ya mudah-mudahan berarti tugas-tugasnya mungkin akan bisa 100% lagi, dan itu juga mungkin tugas itu akan saya kurangi Pak. Mungkin kemarin kebanyakan juga tugas itu jadi mereka juga bosan kali ya. Terus kalau saya boleh minta ibu untuk menilai sendiri rencana aksi ibu dari prioritas 0 sampai 10 itu skalanya ada di mana? Mudah-mudahan sih bisa sampai 7 sampai 8, saya nggak perlu dulu sementara 7 sampai 8 berarti mungkin nanti nextnya saya akan tingkatkan lebih tinggi. Kalaupun dari rencana ibu menurut ibu ada nggak sisi yang masih belum matang atau mungkin aja berpeluang agak kurang berhasil gitu, ada di posisi mana atau di bagian mana gitu? Oh iya, ada sih kemungkinan itu ada ya. Mungkin untuk siswa-siswa yang, nah itu kan tadi saya bilang otomatis mereka akan aktif, mereka akan pakai HP gitu ya kan. Mungkin masalahnya di kuota gitu ya, di kuota, di sinyal ataupun ya masalah seperti itu. Mungkin kan
kebetulan di sekolah kita juga kan internetnya juga kalau dipakai satu kelas langsung download gitu ya, nggak mungkin nanti kan mereka harus punya kuota pribadi itu jadi masalahnya di situ Pak. Oke, kalau menurut saya rencana aksi ibu itu sudah matang, sudah sangat bagus. Tinggal mungkin nanti ibu akan plot-plotin step by stepnya gitu. Terus apa komitmen ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan berkomitmen menjalankan rencana aksi saya ini secara teratur, kemudian saya akan laksanakan secepat mungkin dan saya akan evaluasi langsung hasilnya seperti apa supaya nanti timnasnya atau di kelas berikutnya bisa lebih baik. Oke, terus ada nggak sih pihak lain yang mungkin ibu bisa libatkan dalam berkolaborasi dalam memecahkan masalah ini? Sementara ini masih saya akan libatkan murid ya, jadi semua siswa itu akan saya libatkan di sini. Oke, terus kalau misalnya menurut ibu berapa skalanya dari 0 sampai 10%? Dari 10 itu berapa banyak yang sesuai sama target itu? Gitu. Itu sama sih Mas Edi, antara 7 sampai 8 ya. Oke. Terus ibu udah bisa mengetahui nggak dari rencana ibu mana-mana saja mungkin gitu atau pihak-pihak mana saja yang masih kurang mendukung dari rencana? Kalau semua sih mendukungnya, kalau sarana mungkin kalau dari sekolah udah bagus, jadi yang palingnya itu tadi ada kuota informasi yang ada di sedikit Oke, terus menurut ibu dari rencana aksi tersebut tuh ada yang ngasih beratkan hati ibu nggak untuk menjalankan langkah-langkah reaksi rencana aksi? Kolaborasi tidak ada Pak. Jadi udah tinggal actionnya saja ya. Oke, kalau gitu berarti bisa dibilang rencana aksi ibu itu sudah 100% sudah terkoordinasi, sudah bulat, sudah siap untuk diterjunkan, sudah diimplementasikan. Saya doakan ibu lancar dalam menjalankan rencana aksi ibu. Kalaupun nanti kan kita tadi udah kita tanya masalahnya apa aja, syukur-syukur tadi udah punya solusinya langsung kan, gitu. Itu saya berharap banyak ibu udah bisa mengimplementasikannya. Terima kasih banyak ya Pak Yasir ya sudah mau mendengarkan curhatan saya dan sudah memberikan sedikit paling tidak walaupun solusinya itu memang sudah di depan mata gitu, tapi paling tidak saya ada teman untuk bisa sharing pengalaman saya. Baik, sama-sama ibu. Kalaupun nanti berhasil, kiranya ibu bisa membagikan praktik ibu ke teman-teman sejawat yang lain ibu. Oke baik, terima kasih Pak Yasir. Selamat siang, assalamualaikum. Bagaimana perasaan Pak Yasir tadi? Sepertinya saya juga mengamati luar biasa nih proses coachingnya nih Pak Yasir. Alhamdulillah sih Bu Hera, saya sudah lega, agak bahagia juga tadi setelah melihat ekspresinya Bu Rina ketika sudah mendapatkan solusi yang berasal dari Bu Rina sendiri. Gitu. Oke, kalau menurut Pak Yasir dari skala 0 sampai 10 performa proses coaching Bapak tadi ada di skala berapa nih Pak kira-kira? Mungkin di skala 8 kali ya Bu. Bisa dijelaskan proses tadi kan tadi Bapak bilang 8 ya. Dijelaskan lebih ya Pak, di skala 8 ini maksudnya apa nih? Oke, mungkin tadi masih ada pertanyaan-pertanyaan saya yang masih kurang menggali informasi dari Bu Rina. Terus saya masih kurang merefleksikan pernyataan-pernyataannya Bu Rina. Terus masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya gali situ. Ya, oke, itu pun juga sejalan dengan hasil pengamatan saya. Boleh saya bacakan hasil pengamatan secara garis besarnya? Boleh Bu Hera, silakan. Ya, sebenarnya sih Pak Yasir itu sudah bagus ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi juga saya lihat coachingnya juga bisa mendalami gitu apa yang dari pertanyaan Bapak dan jawaban coachingnya pun tadi itu sudah memberikan pertanyaan yang lainnya juga berbeda. Saya lihat bagus juga untuk menghindari kasus coaching agar tidak merasa dicecar terus gitu pertanyaan oleh Bapak ya. Saya lihat juga Bapak juga sudah melakukan refleksi dari pertanyaan-pertanyaan dari coaching ya. Tapi di pertengahan prosesnya sudah berkurang. Kalau menurut Pak Yasir bagaimana nih?
setelah mendengar dari hasil pengamatan saya? Saya juga menyadari tadi apa yang Bu Hera sampaikan, karena di pertengahan proses coaching tadi Bu, jujur aja nih kalau misalnya saya itu tadi terlalu fokus sama alur ceritanya, takut ada yang kelewat, takut ada yang kelongkap dan macam-macamnya itu, sehingga saya bawaannya tuh terlalu fokus ke alur sampai kurang rileks dalam memberikan refleksi-refleksi atau menggali pertanyaan yang Bu Rina tadi Bu, gitu. Ya, tapi di luar dari proses coaching Pak Yasir terhadap Bu Rina tadi saya sudah maksimal, sudah sangat bagus, baik, lancar. Lalu rencana Pak Yasir sendiri bagaimana di setelah ini? Rencana saya sih, saya coba untuk mulai berbagi pengalaman ini Bu. Ini kan salah satu pengalaman yang berharga juga buat saya, perdana saya proses coaching ini, sehingga pengalaman ini akan saya sebarkan ke rekan sejawat lainnya Bu di ruang guru nanti gitu. Bagus sekali ya Pak Yasir nih, sebagai modal ya, pengalaman ini bisa dijadikan Pak Yasir semakin sukses. Apalagi Pak Yasir ini adalah guru muda yang berpotensi. Saya yakin nih kedepannya itu akan lebih baik, akan lebih berkembang. Saya rasa seperti itu Pak Yasir ya, bagus sekali, dan sini sudah sangat meyakinkan dan bisa dikembangkan untuk kelanjutannya. Oke, amin. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan arahannya Bu Hera. Sekaligus saya ingin pamit Bu Hera, saya habis ini ada jam mengajar lagi setelah ini Bu. Ya sama-sama Pak Yasir, silakan ya, dilanjutkan kegiatannya. Saya undur diri ya Bu Hera. Wassalamualaikum. Baik Pak Yasir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.